Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Saat ini saya sudah berada di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana saat ini dapat Anda saksikan sejumlah media sampai saat ini masih standby untuk menunggu press conference yang akan disampaikan oleh KPK terkait dengan hasil pemeriksaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dan selain dari Edi Prabowo sendiri juga KPK juga memeriksa beberapa orang lainnya yang ditangkap di beberapa lokasi seperti di Jakarta, Depok, dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Dan sampai saat ini juga media juga terlihat terus memantau keadaan di sekitar gedung KPK sendiri untuk menantikan apakah memang Edi Prabowo sudah selesai begitu untuk selesai melalui pemeriksaan di KPK sendiri, dan kita juga masih menunggu status hukum yang akan diberikan oleh KPK terhadap Edi Prabowo. Dan selain ditangkap pada dini hari tadi juga KPK sempat mendatangi gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, di mana KPK membawa sekitar 5 orang tim penyidik untuk melakukan penyegelan sejumlah berkas maupun juga di kantor Edi Prabowo sendiri. Dan sampai saat ini beberapa gedung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik itu gedung Minabahari 1, 2, 3 dan juga gedung Minabahari 4 masih dijaga ketat oleh tim pengamanan. Dan meskipun memang sempat pada pukul 1 siang tadi pihak tim KPK sendiri sempat mendapatkan perlawanan dari tim keamanan gedung KKP. Namun sampai saat ini penyelidikan maupun juga penyegelan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di gedung KKP sendiri berjalan lancar. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu status dari Edi Prabowo beserta juga beberapa orang yang sampai saat ini masih diperiksa oleh KPK, karena memang KPK sampai memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari Edi Prabowo. Dan selain itu juga Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak akan melakukan intervensi dan akan tetap mendukung KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih begitu. Dan untuk mendengar lebih lanjut berikut pernyataan resmi dari juru bicara KPK Ali Fikri dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Diamankan oleh petugas KPK seluruhnya saat ini ada 17 orang, diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta dengan istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta. Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster. Dan saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1 kali 24 jam. Setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka memberantas korupsi. Selama ini pun pemerintah juga memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu. Itulah sebabnya belum lama ini pemerintah itu mengeluarkan Perpres nomor 102 tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan kalau perlu pengambil alihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian, manakala di kedua institusi tersebut sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.